basic attack damage dealernya net. Mungkin Tamus. Link doang gitu. Iya. Tamus. Link. Kalau gue sih kiri Tamus. Tamus. Buat apa? Buat ininya. Tamus dan juga Di Ruby mungkin X-Billionaire oke. ya. Sayang aku nonton Alter Ego dulu. Pura-pura punya pacar Ya. kamu deh pura-pura. Jangan waduh. Beneran Sayangnya tuh tuh. ke ibunya maksudnya. Oh, ya, benar, sayang benar. banyak Kita sensi ya banyak. Semangat ayah, kembalikan mode Spicy Boy. Waduh. Deal tuh. Oh, Your team is Pakito. preparing. Pakito Baxia. Pakito Baxia. Karena tadi aku udah Baxia. sempet mention kan. Pai. Baxia bisa pai. Karena yang udah sempet kita bilang kalau seandainya berarti di sini Pakitonya bisa ada di bagian gold lane. Baxia Leo Murphy gak sih? Udah Murphy deh. Leo Murphy bisa. Baxia Leo Murphy gak Gold sih? lane-nya ini Pakito berarti. Enggak, EXP Atau Lane. X-Billionaire. EXP Lane Pakito. Pakito. Oke. Kan Lancelot. Lancelot Albert Israel kali ini Oke. untuk mengimbangi Tapi gameplay aku lane. lumayan setuju untuk kali ini picknya. Dari Ranger Mas sempat bilang bahwa sisi powernya cukup minim Yes. untuk RR Kyoshi. Tapi mereka bisa mengandalkan magical powernya. Ini zoningnya, Plus. tinggal bergantung gimana cara Finn untuk bertahan hidup. Ya, ini makanya gue bilang karena mereka tuh butuh banget Valentina untuk one net. Ini bisa langsung dimasukin link sama Pakito nggak sih? Agak was-was juga nggak sih posisi dari Sekarang posisi one Parsianya ya. Ya, kalau itu gue setuju. Dan Parsianya. kalau gue gak tau kenapa net, gue agak sedikit bingung. Mungkin alasannya dengan burst damage kali ya, kayak seperti kata Profesor. Iya, iya. Karena kalau dibilang constant position, Iya. itu Parsa itu lebih berbahaya ketimbang Eve. Bener Iya, dong? Betul. Parsa itu di tengah. Karena nggak ada absorb shield damage ya. Di tengah juga, dan Betul. Eve tuh masih bisa di belakang, masih bisa di balik tembok. Betul. Dan alasannya ya satu-satunya yang bisa membuat Parsa ini menjadi pilihan ya burst damage-nya. Ya. So far. Oke. Dan mereka ya positioning juga sih yang menentukan nanti untuk defense seperti apa. Tapi Alright. itu dia untuk draftnya Ranger Mas silakan. Oke, kalau gitu kita bakal menuju ke match yang pertama. Tapi sebelum itu, MPL Arena minta tepuk tangannya. Oke, menuju ke arah Land of Dawn. Corneta Mas featuring KB. Alright, ini dia game yang pertama dari Best of 3 Series pastinya. Dan sudah terlihat juga. Sudah mulai diganggu dan bahkan mengambil orange buff atau Finn buff terlebih dahulu. Kalau kata KB ini berguna ketika turtle muncul. Karena nantinya lu bakal punya purple buff ketika lu mau kontes di turtle pas awal-awal muncul di menit kedua. Iya, Oke. agak berbeda sama Albert. Albert Iya. start dari purple, dia mau coba untuk menangin rotasinya. Ya, dia pengen tabrak menuju ke arah orange. Langsung bakal coba teamfight. Kalau Little Wonder dilepas kayak gini, maksudnya adalah dia bakal coba untuk dapetin purple dari seorang Sally Boy. Karena informasi telah diberikan, Sally Boy menuju ke arah orange buff. Ada Pai, ada Pai. Ada Pai, ini yang gue bilang. Oke, First Blood telah didapatkan oleh Pai by Samsung Galaxy Series Mengenit. Yes, first blood langsung didapatkan setelah membersihkan bahkan tidak membersihkan full dari minion bawah. Rotasi ke arah tengah dapetin 1 poin kill. Dan cukup worth it untuk di menit-menit awal ketika kita lihat permainan dari Finn ya. Itu cukup agresif juga mengawasi atau mirroring dari pergerakan seorang silly boy-nya. Dari arah buff, kemudian ke arah rock kursa. Dan bahkan sekarang di arah purple buff-nya pun masih digangguin. Masih ada retribution, diamankan gitu saja. 34 detik ini berarti Sally Boy dengan ambil assassin-nya Oh, akan jauh lebih lama untuk retribution-nya, berbeda mungkin dengan Albert ya. Gue masih nggak tahu nih Albert bakal full CD atau enggak. oke, tapi net, sorry to say, Finn harus down. Gak bisa dijemput. Tidak memiliki power, tidak ada Feather Airstrike, Yes. dan bahkan team fight di arah Turtle ini mungkin akan sedikit struggle untuk Albert yang sudah harus dapetin antara Turtle dan juga Purple net. Yes, dan sudah mulai muncul turtle-nya. Sudah mulai diawasin juga oleh Leo Murphy dan juga Albert. Ya, seperti kita duga di awal-awal masih ada purple buff-nya dari seorang Celibo, tapi tampaknya di sini lebih memilih untuk ke arah turtle. Walaupun sudah diawasi oleh Finn dan juga oleh Clay yang sudah level 4. Masih menunggu, masih membuka juga bush-nya dari seorang Pai. Masih mau ditarik, sabar banget dari kedua tim dan Parsianya. Bahkan ditarik ini diserang itu saja, masih belum ada poin kill yang didapatkan. Masih bisa untuk Vince Voice. Dan balik lagi ke arah belakang. Wow, posisi yang tadinya dimenangkan oleh Alter Ego sekarang ini berbalik dimenangkan arah Kyoshi. Dengan banyak resource skill yang dikeluarkan oleh seorang Link, ini tandanya mereka harus mundur. Mereka harus merelakan satu buah turtle-nya, memaksakan tim fight. Dan ternyata Profesor, Iya. it's totally not worth it. Iya. Karena gini, buying time yang dilakukan itu mengancam. Ya, Ada Varsha, ada Hilda, dan Hildanya level 4. Kalau misalkan Celi Boy bakal terus-terus dikejar sama Finn, itu udah bakal langsung dihajar Pick pakai off, ya? ultimate. Yes, pick off-nya bisa terjadi dan Albert level 5. alright. Dan perbedaannya di sini karena Celi Boy bawa killing spree,
kita tahu Demon Slayer, dia punya damage to monster, farmingnya lebih cepat. Karena memang itu, yang penggunaan dicari. Lancelot itu bukan tanpa alasan, Iya. bukan untuk ujung tombak, tapi dia adalah gimana caranya ngimbangin permainan supaya tidak tertinggal gold. Kalau bisa early-nya dia dimenangin terlebih dahulu karena dia punya power peak di early to the mid. Kan Kalau- bedanya Link bisa lewat tembok, Lancelot Yes. nggak bisa lewatin tembok. Yes. Tapi tampaknya Lancelotnya nggak pakai cooldown ya di sini ya. Dia Iya. pakai attack speed. Kayaknya attack speed sama damage to monster. Damage yang to wajib monster, damage to itu monsternya. pasti sih, itu pasti. Wajib banget tapi lihat Sally Boy, Bung Cornet. Hampir terpacul. Ultimate masih dimiliki dari seorang Finn. Tempo Soplet tadi dikeluarkan. Tadi mau terlalu keburu dan Pagan masih bisa loncat. Tapi dari Finn masih mau lebih dan Pagan. Langsung strike dari Pai. Coverisasi yang sangat luar biasa bagus untuk berhasil mendapatkan satu. Finn again menjadi sebuah samsal. Menjadi sebuah tabungan berjalan. Sementara untuk Alter Ego di awal game. Gimana menurut Bung Cornet? Tapi ini emang strategi juga. Iya, ini Jadi strategi. kayak ya lu mau makan Finn ya makan aja gitu loh. Tapi ini yang akan terus dilakukan yang bisa dibilang ya simpelnya job desk gua sebagai roamer ya bakal ngegangguin Link kemanapun dia pergi untuk early game-nya. Iya, dan di sisi lain RR Kyoshi masalah utamanya adalah karena seperti yang Bung Cornet tadi bilang, Iya. ini Beatrix bagus nggak? Kalau Beatrix malah bisa dibilang satu lane bakal kalah total. Dan ini terbukti lihat Yes. Albert level 8, easy farming banget dan bahkan Sally Boy masih level 6 men. Ya itu yang dicari. Iya itu yang dicari, Itu yang benar-benar digangguin banget. Lu mau pergi kemanapun gue ikutin, gue bakal ganggu lu. Lu mau bunuh gue, it's okay. Yang penting jungler gue aman, jungler gue kenyang. Oke, dan ternyata berhasil efektifnya tinggi banget. Betul. Ditambah lagi dengan adanya jungle yang mendapatkan di sini, Turtle kembali akan menjadi perebutan oleh para pemain RR Kyoshi dan juga Alter Ego. Mereka sudah set up, Leo Murphy terlihat, Albert bahkan Udil, Ayah sudah terlihat bersama R7 dan juga Clay. 3 versus 4, walaupun bukan kali ini bukan jumlah yang adil, tapi lihat pada S-Rank, Randy Busen naik shot point kah? Berhasil dapatkan Albert masih mau lebih. Sally Boy Albert yellow. mencoba tumbangin Albert Low, tapi ternyata ditumbangkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Menahan Temple Soplet untuk hanya untuk defensif. Trigger disiplin yang sangat mahal. Yes, mendapatkan 1 poin kill, tapi kehilangan Turtle objektif. Untuk kedua kalinya Profesor, ini balik lagi ya, early game. Tapi balik lagi juga, KB pernah bilang ke gua, Mobile Legends adalah game of momentum. Ya. Iya, iya. Walaupun balik lagi. early game lu bagus, tapi momentum ketika di late gamenya jelek, ya lu bisa kalah. Gimana Comeback. sebelum kita tidur semalam? Wah, itu game satu momen balik lagi. Net buat sekarang. Iya. Ini kalau ngomongin early game, Alter Ego Esports juga berevolusi loh dari segi gameplay. Oke. Mereka udah tahu coverisasi yang baik bagi Sally Boy karena mungkin menengok dari bagaimana cara mereka terakhir kalah ketemu Hilda. Iya. Itu dengan cara kayak gini dan mereka langsung cover agar Sally Boy-nya tetap bisa farming. Terbukti dia punya Windtalker. Dia menuju kepada Berserker Fury Fury. dan dibandingkan dengan Albert, dia punya War Axe. Namun untuk dari Albertnya sendiri dia juga harus berhati-hati Tough atas ini damage-nya begitu banyak dari Tough Boots atau mungkin minimal dia butuh banget yang namanya Stilike Plate. Tapi dia untungnya dia pakai Warx ini untuk dia mainin pasif. Kita Iya, tahu Albert iya. sangat canggih. Movement speed. Movement speednya. Dia butuh itu. Dia butuh gimana caranya. 1 kali menuju ke arah belakang. Gua gunain damage gua yang maksimal ini ke arah seorang Udil ataupun siapapun yang bisa kutumbangin dari depan sana. Masih didapatkan. Albert masih mau lebih. Udil. Pancar yang dimiliki dari seorang Albert tampaknya cooldown di depan para pemain dari tim Alter Ego. Dengan emblem yang dia miliki. Kali ini Pedestal dibalikan kembali. Albert. Kali ini kalau di head to head kan di arah late game, ini mungkin menjadi sebuah hal yang berat untuk Albert. Kalau di arah late game, dia harus struggle banget melawan assassin dari seorang Sally Boy yang penetration. Dia punya power pick juga di arah late game. Iya, Skylar ini bebas banget untuk mencoba melakukan push di arah top. Itulah kenapa pembagian tugas di late game itu bakal balik lagi Best on ke track. strategi timnya. Dan kalau gua lihat RRQ kayaknya kalau late game itu tugasnya Skylar sih. Malah menurutku yang paling berbahaya Dan juga di late iya, game Clay. itu Clay. Clay, jadi Yang paling makanya. bahaya karena gini. Ini bukan tanpa alasan kayaknya ngambil ke arah Pai dengan Pakito untuk engage ke arah Clay-nya dan juga dengan satu Popheus. Ingat, Popheus itu bisa langsung ngambil dan nge-cancel Clay punya ultimate. Tanpa effort loh, dia cuma Tanpa effort, Tanpa Net. effort. Dia Tanpa bisa effort. cancel tanpa effort. Dia cuma Jalan. dia cut. Nah, Iya. dijepit gitu. Cut. Nah. Iya, betul. Tipis aja. Oke, Albert Thunder Strike lagi-lagi moving speed. Lagi-lagi dia pengen mengandalkan mobilitas yang dimiliki dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Bulgarnet dibuka. akankah mencoba untuk melakukan sedikit pencurian. Arsepannya lihat, Satu buah Arsepannya lihat. pacar, dua buah pacar, dan bahkan Albert Sal. Damage spot dari seorang Udil gak bisa dibendung kembali. Pada SN telah dikeluarkan, terus ke arah belakang. Winter Toll. Ultas down, masih Ini mau dia, lebih Nino. Skylar. Dan bahkan Winter Point, terbuka Bulgarnet. Dan masih bisa untuk melompat tapi tidak cukup lama dan bahkan ada tempat kompleks masuk ke arah dalam. Dapat poin kill dan bahkan Clay-nya masih mencoba terbang. Tidak tergapai oleh
Sally Boy R7 low. Tidak peduli, langsung fokus ke arah mid lane-nya. Di menit yang ke-8 dapetin satu turret di arah tengah. Terancam permainan dari tim RRQC di arah mid game nampaknya Profesor. Itu- kita tahu udah punya beberapa banyak Iya. ya kan item yang dimiliki dari tim Alter Ego. Karena gini, permasalahannya nanti bakal selesai kalau kita ngelihat item selanjutnya dari Nino. Oke. Kalau dia Winter Truncheon, itu Skylar sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan damage maksimalnya. Betul. Ketahan damage-nya pada satu momen, dan ini dengan pick dari Popheus, udah aku bilang ini bakal counterplay banget buat 1-1 kalau ngomongin early game. 1-1 Lancelot. Iya, 1-1 Lancelot dan segala macam. Walaupun secara kita melihat dari player head-to-head statistik by head and shoulder, Skylar unggul dari semua sektornya. GPM, KDA, GPM, turret damage, KDS, segala damage. macam. Tapi ingat, ini team fight. 5 lawan 5, bukan individual. Ini Bu. Gue malah penasaran sih next item ini apa ya. Ah, Gue malah pengennya sebenarnya lebih cepat dia punya Winter Truncheon sih. oh, Sama. biar nahan gitu ya? Iya, biar emang dia menjadi orang paling depan, dia lompat Sengaja. ke one-one-nya. Tapi emang iya, sengaja biar dia pecahin. Tapi balik lagi pinter-pinternya untuk Skylar sebenarnya. Ketika dia udah dapetin weakness point dari Nah. si Nino-nya, buka ultinya kemana? Oke. Sorry itu sih, ini Ice Queen kayaknya one. Ice Queen One. Ice King One ternyata, Ice Queen oke. One. Dia pengen burst dulu. Dia pengen bisa mengcounter pergerakan One-One yang mungkin dianggap dia tidak memiliki power fake. Tapi kali ini lihat One-One-nya. Benar-benar struggle Israel. Bisa semua dikeluarkan dan hilang. Nggak Satu kali cukup. tabungkan Bung Cornet. Terlalu ngeburst dan itu yang terjadi. Tapi balik lagi, ini masih menit di bawah, menit 10 tepatnya. Ya. Masih cukup tipis juga, masih cukup membutuhkan waktu lebih lama juga kayaknya untuk Skylar-nya dapetin farmian, bahkan itu masih ada team fight dan bahkan pinnya. Karena dia langsung dapatkan poin kill oleh seorang Udil. Lompat ke arah belakang Clay-nya, langsung menjadi burung terbang lagi menjaga reposition dan bahkan Clay-nya dihajar dari arah belakang dan langsung didapatkan bisa saja kill oleh seorang Pai. Oke, terpotong, tergunting. Tapi Purple Buff Albert berhasil dicuri oleh para pemain tim Alter Ego. Albert harus struggle kali ini tanpa ada Purple Buff. Dan nampaknya Lancelot mungkin tidak selumpuh Link. Tapi kita tahu Albert menggunakan Link aja masih bisa bertahan tanpa Purple Buff. Tapi apakah pakai Lancelot dia bakal mampu, Profesor? Ya, karena bawa mana buat yang sekarang. Tapi ini bakal jadi PR banget buat Clay. Ada yang lihat nggak? Team fight ini udah 2 kali loh. Clay menjadi korban dari kekejaman seorang Sirpai. Dia Iya. meng-engage ke arah belakang, dan ini belum sama Nino loh. Dan ini bukan Iya, ini terjadi. bersama Nino. Ini nggak Makanya terjadi Karena kali gini, ini. ini bisa dikomboin. Iya. Knockout strike itu kan memberikan dash effect secara paksa. Dan Popheus akan meloncat untuk target yang melakukan dash. Pasifnya ke trigger. Yes. Oke, Albert. Alright, Albert Dot mencoba dipotong di arah belakang. Satu Bloknya bakal coba dapetin free nampaknya. ya. Bukan. Apa itu free? Apa itu free ketika RRQ Hoshi selalu menjadi tim yang ngerebut Lord di menit-menit terakhir. Oh, Detik-detik terakhir Lord sekarang. R7, what a play. Apa itu free, bro? Free, gua tarik kembali ucapan gua. Serius, kamu free? Di sini gak ada yang gratis, Hey, bro. Gak ada yang gratis di Land of Down. Gak ada yang free, parkir aja bayar. Parkir Parkir aja aja bayar. bayar. Apalagi lot. Oh my god. Luar Oh biasa. my God. R7. R7. Dengan satu Stardust Dance loh ya. Itu langsung dapetin momentum last hit pula. Wow. Itu kalkulasinya. Ya. Itu kayak 1/100. Stardust Dance soalnya. Oke. Bukan Falling Star Moon. Boleh kita angkat jadi 7/100? Boleh. Boleh. Karena R7. Oke, tapi kali ini. But still, ini masih Lord pertama. Harusnya masih cukup Tapi enteng juga. kendalinya, Net. Betul, Kendalinya. betul. Landing phase-nya. Betul. Yes, itu dia. Betul. Yang bakal dikendalikan sama RRQ adalah kendali team fight-nya, dan buat sekarang, apakah Alter Ego tetap akan melanjutkan hal yang sama dengan engage ke arah Clay? Karena Yes. korban mereka selalu ada di tangan Clay-nya ini loh. Iya, bener banget. Tapi gua suka banget permainan Alter Ego di mana dia mengincar Clay karena dia mungkin melihat permainan RRQ ketika di game pertama lawan King Pam. Ketika dari Clay-nya ditutup, ketika Clay-nya nggak dikasih space untuk bertahan hidup, nggak ada yang namanya tempat aman untuk Clay. Kifon dapetin 1 poin. Apakah itu menjadi kunci untuk RRQ? Ya, balik lagi, Bener nggak? evaluasi. Evaluasi. Menengok dari bagaimana cara kita bermain. Kesalahan tetap akan dicari karena apa? Karena kesalahan itu yang bakal kita tutup. Betul. Yes, Tim yang kuat adalah bukan tim yang nggak punya kesalahan, tapi tim yang menutupi kesalahan. bener banget. Dan Clay, semenjak Clay 3 kali tumbangin, seperti kata Bung Cornet, dicari terus Clay-nya. Ini Clay sampai dia jaga banget, Net. Di belakang dia nggak main langsung terbang, nggak main Vader S-Strike. Makanya udah gue bilang dari awal, ini harus positioning dari Clay-nya. Maksudnya se-hard carry-nya lu. Kalau lu gak bisa Vader Ice Strike ya Iya. percuma. Iya, makanya dia Damage-nya dari mana gitu. dan bahkan dia Vader S-Strike ya, kalau lo sadar, dia udah mulai nahan loh. Ya. Dia nggak langsung buka, karena ketika dia buka, orang Udah ketahuan langsung pasti. neng, Yes. neng. Langsung ada sinyal, ada Clay. Iya, dan langsung tembak soplet.
ditumbangi Skylar. Bahkan Clay lihat, seperti yang sudah kita sampaikan, ultimate dia masih tidak bisa buka. Dia akan menggunakan Purify untuk bisa muter ke arah belakang. Ini drafting ngaco sih. Ini lebih ke Ini arah- bener-bener Dava sih ngerusuhin anak-anak RRQ. Ini tinggal gimana nantinya. Gue cuma lebih penasaran kalau super late game-nya ya. Kalau mereka bisa nahan game ini jadi super late game, itu bakal kayak gimana? Masalahnya, Ya. ini baru Pakito Popheus. Lu belum lihat Luoi Popheus kan? Alter Ego Wah. pernah bawa itu soalnya. Iya, iya, Alter iya. Ego pernah bawa itu. Udil dimana apalagi, ya. secara paksa Yes. itu ngevakum di satu titik. Dan kita tahu Udil dia bisa narik 2 kali. Betul. Dia Itu udah gila paham kan banget dia. main Lui. Makanya. Iya, iya, iya. Dan Lord sudah di-enhance. Ingat, Lord sudah punya charge kali ini. Jangan sampai tercuri lagi kalau Alter Ego ingin mengamankan momentumnya. Tapi kalau RRQ bisa membalikan keadaan. Ini adalah satu-satunya mereka gimana caranya paksa Selly Boy. Satu-satunya cara. Paksa Selly Boy. Paksa Selly Boy dulu. Jelly Boy. Bikin Selly Boy sekarang poking damage-nya. Karena kalau mereka mau tabrak fight 5 vs 5, possibility dengan adanya 3000 tertinggal ini akan kalah dari segi gold dan beberapa item yang dimiliki oleh RRQ. Oke, di reset tampaknya lebih memilih untuk mau team fight, mau lompat kah dia lompat ke arah play-nya, tapi dapat complete. Dibuka begitu saja dan tidak ada yang mendapatkan Itu. 1 poin Itu. kill pun. Dan itulah yang terjadi. Iya, itu yang reset. dipaksa. Harus. Tapi itu satu-satunya cara yang ingin dilakukan sama Yes, teman-teman dari RRQ RRQ adalah betul. dia maksain Tempest of Blade karena ketika Link nggak punya Tempest of Blade ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ya opsi keduanya sebenarnya ketika puncture-nya dari Lancelot-nya Albert untuk dia tadi ya, masuk kayak tadi dan ya. paksain untuk dapetin retribution. Bisa. Iya. Tapi ya Tapi concernnya resikonya emang ya mungkin dia akan ke trade mati. kalau trade oke. Tapi yang dipermasalahkan adalah sebelum dia berhasil retribution, Udil di sana bersedia. Yes. Itu problemnya. Lebih bahaya itu. Kalau Oke. trade mati sama Lord, itu oke no problem. Udah ada teriakan maut nampaknya di sana. Tapi udah ada ultimate lagi, udah ada Tempest of Blade lagi. Satu baru tersisa, mau dipaksakan masuk atau tidak. Albert sudah aku bilang, ini yang dilakukan. Dia langsung masuk dengan puncture dan bahkan retribution! Again and again! RRQ. Itulah yang gue bilang. Apapun kondisinya masuk. Dan retribution dari seorang Albert. Mengamankan Lord yang kedua lagi dan lagi untuk RRQ. Oh my god, ini Alter Ego menurut gue pribadi, dia harus paksa team fight kalau dia mau Lord. Mau gak mau, tuker 1, tuker 2, itu urusan belakang. Iya. Karena masalahnya, lihat, dengan Lord kali ini, Lord sudah di-enhance, minimal kalau dia gak dapat base turret, dia dapetin inner turret secara gratis. Lihat goldnya, mereka langsung menyusul, bakal sama dengan perbandingan 14 banding 3. How come? Tapi lihat PDS yang dikeluarkan, base turret jadi pilihan. RRQ Untuk menzoning, ngusir aja itu. Zoning out dilakukan, masih mau lebih Tapi lihat Selly Boy-nya. Lihat Selly Boy-nya, dia potong. Dari arah yang cukup jauh. Pintar Ini sekali. yang benar-benar mapping dan juga map awareness yang dilakukan dan bahkan cukup berbahaya sebenarnya. Tapi ini yang memaksa mereka juga untuk oke, reset kembali, tahan kembali. High Nggak risk, high bisa. return. That's right, betul, betul. Tapi gue benar-benar bersyukur melihat match yang sudah lama kita tidak lihat dari Iya. RRQ dan Alter Ego. Ya kan That's right. tentunya bakal coba dipasang kembali. Bakal coba sahabat RC7 mengeker Albert. Dapetin purple Diambilin buff-nya. sama Dapetin Albert. purple buff-nya. Albert yang dapat. Albert. Sekarang permasalahannya yang mungkin kita bisa concern adalah kenapa aku bilang fight dulu sebelum dia melakukan Lord. Balik lagi. Ini Waktu time death. waktu time death ditambah lagi. Ya. Lancelot dia punya 1 buah Thorn Rose dan juga Retribution secara bersamaan. Jadi gini, skemanya adalah yang dimaksudkan Ranger Emas. Kalau misalkan aku boleh translate, Boleh. itu lebih baik fight, paksa minimal 2 atau 3 member dari lawan kita itu tumbang. Dikarenakan Dengan walaupun musuh kita waktu dapat Lord. meninggalnya. Yes. Meninggalnya. Kalau misalkan di late game, itu Yeah. tumbang 40 detik. 40 detik, ya. Kalau misalkan 40 detik, lu cuma berdua, lu dapat Lord. Tapi kita berlima, Yeah. kita tetap menang gamenya. Karena Betul. apa? Kuantitasnya bakal kalah. Yes, Ya, benar ya, banget. Dan ya, ditambah tadi, Alter Ego tuh masih menang gold. Sebelum dia dapetin Lord untuk RRQ dan pecah beberapa turret. Iya. Lord Udah mulai goldnya- menyetarai lah dari udah early mulai. game yang ketinggalan. Tapi masih unggul. Iya. Dan ini yang kendali yang aku bilang tadi. Kendali bagaimana cara mapping mereka, Ya. dorong minion, dan yang terpenting adalah ambush. Ambush. Karena di sini rumput sangat penting sekali bagi Clay dan juga bagi sosok dari Hildanya Finn, Finn, sih. agar mereka mendapatkan posisi. Karena regennya Finn kebetulan di rumput. Ward is everywhere, bro. Oke. Dari tadi Finn benar-benar kayak ngebuka vision untuk anak-anak RRQ sih. Oke, tapi tadi niatnya kalau misalnya dari seorang S7 ini dengan Pai berhasil one by one, tapi lihat Selly Boy depan Masih ada immortality. Masih ada immortality. Beneran strike Jackson! Selly Boy Masih dengan hidup. Killboy! Berhasil Selly ditumbangin. Boy-nya numbang. Wah, bahaya banget. Kenapa bukan itu? Bukan waktunya, bukan purple buff-nya. Lordnya! Lordnya. Lordnya! Lord 7 detik lagi. Lord Evil.
Lord That's right. Evolve dan Pas banget di menit 18. 2, 1. Selamat datang Lord Pavlos yang terhormat. Habis ini briefing lagi ya. Habis ini kita harus tinggal bareng Gua lagi. yang Ya? malu. Iya. Gak apa-apa, yang penting ada tepuk tangan. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Teamfight berlanjut. Udahlah, mengagetkan sambil lihat di depan sana. Teamfight berlanjut, PDS dikeluarkan. Retribution. Oh my god. Ini bahaya untuk Alter Ego. Pai harus mundur ke arah Domination. belakang. Leon Seven terperangkap dan tidak boleh tumbang. Tapi lihat Sally Boy dapat link up boy. Berhasil menutup pintu. Sally Boy berhasil membuat setidaknya tidak ada R7. Tidak ada R7 untuk masuk ke arah base dari R7 hampir dapetin 2 dan itu bakal jadi angka yang mahal Yes, banget. Sally Boy the Miracle Boy. That's Miracle right. Boy. Sally Boy the Miracle Boy. Bener-bener keajaiban datang dari bocah. Ya, Jelly Boy. ya save the day hitungannya karena Yes. kalau nggak ada Sally Boy Dan gak ada R7. Itu dua tuh bisa Iya. dapet 2 tuh. udah nggak bakal ada Pai, nggak ada Leo Murphy, mereka nggak bakal bisa melakukan defense. Untuk sekarang mereka masih mampu untuk melakukan defense. Kenapa? Karena 4 lawan 4 mereka nggak berani nabrak. Yes. Dan sekalinya ditabrak ini Iya. yang bakal berbahaya adalah Finn-nya. Ranger emas KB udah aku bilang dari semalam. Iya. Game RRQ AE itu kayak 30 menit deh. Kamu nggak lihat itu predik saya. Prediksi saya berapa menit? Apa itu game Saya sempat 25 menit. 25 menit? Iya. Kamu berapa? 19 ya? 20 20 ya? 20 ya? something. Oke. Kalau nggak 19, 20 something. Saya 25 menit. Udahlah, ini Udahlah. kita ngelihat match yang bener-bener mengadu dari 2 orang assassin di meta yang bukan assassin. Iya. Ini bener-bener struggle untuk mereka. Dan kita bakal lihat instant replay Profesor. Iya, kalau misalnya kita melihat dari instant replay, team fight-nya ini terbagi menjadi 2 arah dan R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna ngezoning 2 pemain dan Skylar itu nahan satu ultimate-nya hanya untuk diincar ke arah backlaner dari teman-teman tim Alter Ego. Nah, ini tadi case tadi kalian lihat gak? Si Nino itu udah zoning Albert. Albert seperempat darah terakhir. Tapi gimana caranya? Itu si Albert itu masih, Mau nggak mau. masih tenang. Yes. Dia masih Untuk tenang. dapetin, ya. Masih tondros, masih bisa Masih dapetin retry. Lordnya ya. Tanpa ada pressure. Pantes teman saya gagal jadi professional player. Beda. Beda. Emang gua mekanik dulu oke, mental yang jelek sampai sekarang juga jelek mental gue. Oke, tapi dilihat Pai dengan player statistik. Lihat kill participation 50%. Berarti hampir setengah semua yang didapatkan oleh tim Alter Ego ini bisa Selalu ikut ya? disumbangkan oleh Pai. Betul. Dan tentunya Dan ini fun fact yang menarik karena menengok dari Pai yang dari tadi di lini depan tapi nggak tumbang sama sekali. itu dia. Damage taken-nya terlalu banyak. Damage taken-nya banyak, tapi dia tahu how to escape. Iya. Iya, Dia dan pinter tahu- mainin pasifnya lah. Pinter main Gak kayak lu kan. pasti. Oh, dan tentunya itu adalah data Pai season lalu. Season Yang lalu. dimana Pai benar-benar menjadi seseorang sosok yang penting. Iya. 50% loh kill participation. Oke, udah tinggal ngadu Immortal buat late game kayak gini. Udah mulai memasuki menit yang ke-20 dan mulai harus respect juga. Betul. Untuk perubahan item dari Immortal karena Winter Truncheon. Ngebeli waktu dan juga memperlama kematian kita. Agar kita tahu dan kita respect untuk menit-menit late game kayak gini. Kita tahu di menit ke-21, satu kali tumbang, 1 menit pun jadi, 70 detik pun jadi. Dan ternyata Pai tidak membeli Winter Truncheon Iya. ya, KB ya. Dia lebih milih untuk nge-burst langsung berarti musuhnya di depannya. Backliner yang bakal dia incar. Dan mungkin juga memanfaatkan pasifnya juga kali ya. Ketika dia mungkin kebuka Cross Wolf Tank ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya menurut gua kebuka pun weakness point-nya ya. Itu pinter-pinterannya dari Skylar sih untuk dia mau ngulti kemana. Ke siapa Targetnya ya, tujuannya? targetnya. Targetingnya, Oh. that's right. Oke. Itu dia. Oke, tapi lihat Skylar dipaksakan oleh Pai. Bakal coba dipukul mundur karena tahu tidak ada immortal dari seorang Skylar. Bakal dipaksakan kalau misalnya bukan immortal. Begitu kan? Oh, nampaknya Feder Estate telah Very dikeluarkan good, dari depan Trevor. sana. Asal dari Manic Ford, Malefic Terror. Tapi Dino memati dengan Masih Winter lompat. Boy menuju ke arah belakang. Tapi lihat Winter Truncheon Bravo Deal. Tapi di sebaliknya, Flicker keluarkan. Pai masih Flicker mau bang, lebih. Dan Purify. Pai di Pai berperangkap. Masih bisa di-chase kali ini. Trio kuek-kuek. Nggak ada Nampaknya Immortal. Albert down. Immortality dan Sally Boy the Miracle Boy Victory. Ayah Udil Bung Kornet. Yes, mendapatkan 1 orang Albert yang sangat penting untuk retribution-nya, tapi tampaknya dari Alter Ego lebih memilih untuk memanage dulu lane-nya di arah bottom lane-nya dan Ini- tidak langsung menuju ke arah Lord. Reset atau Yeah. Lord? Reset atau Lord? Bung Kornet? Reset atau Gua Lord? sih Lord ya. Gua Lord. Gua Apa sih ya? Lord. Gua reset. Reset, Iya, gua gini, Lord. Gua sih Lord, ya. skema permainannya, walaupun Alter Ego punya Sally Boy dengan Ya. Retribution, tapi mereka harus ingat, ini RR Kyoshi, mereka selalu pintar untuk memanfaatkan Lordnya. Oke. Dan Ingat. gue nggak tahu Dan itu, masih ada 27 detik ya. iya makanya gue nggak tahu itu kutukan atau apa, tapi Iya. untuk Sally Boy
kayaknya dia udah mulai ada efek sedikit ketakutan traumatik. Nah itu. Akan kecurian untuk beberapa kalinya. Tapi itulah harus reset cepat dan ini emang waktunya udah terlalu lama. 15 detik udah nggak bisa. Tinggal gimana caranya PD-PDan-nya dari kedua tim malah untuk kalau sekarang ngeri gak sih, Net? Ngeri sebenarnya. Ini lebih ke riskan gak sih? Antara mereka tetap komit atau ini adalah sebuah baiting yang dilakukan untuk mereka. Kalau Paksain baiting, team fight selanjutnya. Tapi di bahaya. daerah Lord Pit. Bahaya banget kalau baiting karena Udi lihat darahnya. Iya. Dan lu lihat juga darah Celibo yang tipis banget itu. Iya. Dia langsung lompat lagi, pinch point lagi. Dengan nerf yang sudah dimiliki Link, ya Betul. kan? Makin tipis. Makin Pertumbuhan tipis. darahnya juga. SP-nya juga. Growth Ya. SP-nya, SP-nya ya. Growth sulit. SP-nya makin Pertumbuhan tipis. darah. Bertumbuhan Tapi darah. Bahasa banget gue. Pertumbuhan darah. Baca benar. patch. Baca patch. Pertumbuhan darah. Gue bahas Indonesia banget sekarang. Dan ini juga, jangan lupa kalian semua, kalau mau ngajak cewek push rank, biar dia mau, deketinnya pakai Axe. Biar ada Neo Axe effect wangi dual action. Parfum Waduh. pertama gue waktu gue. Wah, gue nggak sempat beli itu. Mahal. Iya, tapi Dulu. beli gue seminggu sekali juga. Iya. Sebulan sekali. Oke, sekarang udah ada satu buah Holy Crystal. Oke. Damage tadi Clay aja bisa numbangin Celiboy. Setson pertama itu karena Clay. Tapi kali ini Vayne bakal coba di cover. Dilihat tuh pecah. Baru sekali. dibilangin dengan ada satu Holy Crystal. Vayne bakal coba memasak keributan. Tapi nampaknya Celiboy dan mereka dia Ini tahu, dulu, dia sadar. Lihat bawahnya, didorong dulu. Wah, Rapiin dulu, betul. Itu yang nggak mau sampai kecolongan. Karena di sini udah 3 bar nampaknya Ranger Emas. Mau dipaksakan atau tidak? Suara daerah Regi Kingdom sudah langsung menggelora di MPL Arena, sudah mulai masuk. Retribution dia didapatkan oleh Celiboy. Di momen yang sangat tepat dan Albert yang tumpah Ranger Emas. Say what? ini bencana! Albert down! Retribution Israel tapi masih bisa dibalaskan keadaan. Kali ini 2 hilang. 1 menit. Oh my god. Oh my god. Tapi Celiboy berhasil membalaskan dendamnya. Revenge Israel. MPL Arena, mana suaranya? Ini dia. 25 menit, ini dia. Ini dia yang Nggak aku suka. mau pulang cepat, men. Ini dia yang aku terjadi. suka. Dan Ini dia. ngomongin late game, ini everyone game. Tapi ingat ini Lord Evolve, jangan deket-deket right. sama Lordnya. Akan ada petir-petir yang sangat mengganggu dan damage-nya ini magical. Jadi untuk late game udah pasti bakal lebih pedih lagi. Namun Clay-nya diincar. Oh, Dengan cover. darah yang sangat-sangat tipis. Tapi kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik ulur. Dan bahkan mencoba untuk mencicil juga agar tidak mendekati ke arah turret yang ketiga. Oke, covernya bala dari Skylar R7. Kali ini di cover oleh Skylar lagi. Tidak ada spin. Skylar Masih lagi. bisa di-cover. Ini Skylar Masih bisa meng-cover di-cover. 2 kali. Gila. Posisi Clay, posisi R7. Tapi posisi sebaliknya ini agak cukup berbahaya. Melihat beberapa laning phase yang cukup tertinggal. Vayne, immortality-nya pecah. Bakal coba ditumbangin, tidak boleh pulang. Mau jadi goyang. Mau nggak Hilang mau begitu sih itu. saja. Mau gak mau. Mereka harus menunggu 70 detik. Tapi Lord Evolve pun belum bisa memecahkan Brand Turret. Yes. Bisa memecahkan, tapi hanya satu saja di arah bottom lane-nya. Dan bahkan di arah top lane pun tadi ketika minionnya sudah mulai banyak, langsung di cover sama R7-nya. Oke, Masih 4 bisa lawan di 5. defend. 4 lawan 5 masalahnya. Late game. 4 lawan 5 nggak ada Finn, Immortal juga udah nggak ada. Albert harus memperhatikan bagaimana nanti timing dari Immortalnya dan juga Clay. Ini yang paling penting kalau Skylarnya juga. Apakah dia akan menyusul dengan Winter Truncheon agar bisa ngebeli waktu sedikit? Ya. Ini baru match 1. Iya, ini baru game 1 juga. Suara saya udah serak. Sama. Loh, Terlalu seru. bro, Terlalu... first time. Oh Saya dari enggak? kemarin. Oh iya, kan saya bakal nyusul. Iya. Oke, besok libur kan? Oke, tapi para pemain dari Cimaran Chaotic dipasangkan R7. Oleh Sarmon. Mundur ke arah belakang clearing tapi di arah top lane tertinggal. Brino Namun digunakan. tidak ada yang melihat berhasil dipecahkan oleh Minion. Top lane-nya. Top lane-nya pecah. Satu lagi gigi ompong dari tim Ararkyoshi. Bahkan dari Ararkyoshi tertinggal 3 turret. 3 turret di menit 26 itu sangatlah important. Silakan di Instagram replaynya Profesor. Iya, kalau ngomongin soal ini late game, yang paling penting Lord atau point kill. Aku bisa jawab point kill. Ini tuh terbukti dengan bagaimana Ararkyoshi nutup 2 pemain dari Alter Ego Esports. Bayangkan kalau tadi 1 tukersan doang, dan Skylarnya mungkin terancam tumbang, itu sudah bisa dipastikan ketika fight 4 lawan 4 Lordnya up, Alter Ego bisa melakukan strike push, bisa di end, dan ini thanks buat teman-teman dari Ararkyoshi yang masih mampu bertahan dengan nuker 1 untuk 2. Jadi, ya mau nggak mau trade-nya nggak adil. Betul. Angkanya jadi kurang menguntungkan bagi Alter Ego. Bentar, Purple dikasih R7 ya? Berarti Purple di R7 ya? Mana? Ini, fix ya? Oh ya fix. R7 megang Purple. Albert gak pegang Purple. Albert nggak sekarang. megang ya? Oke. Albert gak pegang Purple. Dan orange-nya dikasih ke Orange kasih Skylar.
Skylar, berarti Harusnya. Albert Harusnya. nggak megang pas sama sekali. Oke. Albert gak megang Dia udah bal punya sama endless sekali. battle kayaknya, nggak bakal Coba, salah. enggak. Masih di Albert Orange. Nih Skylar kakinya belum ada kena merah. Tuh. Masih di Albert harusnya net. Atau masih terlalu jauh kameranya, kurang ngezoom. Oh, karena ini muncul buffnya, pantesan hilang. Oh iya betul juga. Oke, berarti Iya. dikasih ke Albert kayaknya. Tapi kalau misalnya di sini dari arah Kyoshi terlambat untuk mendapatkan loss kali ini atau melakukan team fight yang gegabah, ini berbahaya banget sih. Tapi Pai melakukan zoning out, memang itu yang sudah harus dilakukan. juga tapi. Finn, tapi mau nggak mau Finn harus kayak gitu terus, bonyokin nah, terus. Albert terdeteksi di arah tengah Bung Koret, purple buff, kali ini harus cooldown, Paksa tapi masuk atau R7 enggak is ini? coming for it. Kayaknya mau dipaksa masuk ini. 2 bar tersisa, sudah mulai di zoning, udah mulai masuk reset atau tidak, ditarik ternyata sama Sally Boy-nya. Harus benar-benar move on, dan bahkan itulah yang terjadi, ternyata baiting. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di arah Lordnya, karena yang diserang adalah Clay. Clay-nya tumbang, Albert yang sekarat, Leo Murphy mengejar ke arah Albert tapi tidak cukup untuk mengejar ke arah Albertnya. Skylar yang diincar, Skylar masih belum mendapatkan satu ultimate-nya, dan bahkan Finn-nya sekarat didapatkan oleh seorang Sally Boy, Ranger Mas. Oh my god, ini bukan hal yang bagus, 70 detik. Ini bukan hal yang bagus. Dan Lihat, 5 lawan 3. nggak lihat ketika Ini bukan hal Clay yang membuka sayapnya, itu pertanda alarm. Ini dia saatnya untuk kita berang. Betul. Alarm perperangan telah dikumandangkan Ya. oleh Clay Karena nampaknya. dia Dulunya sempat bilang itu. kan, Iya. Yves ada shieldnya, Iya. tapi enggak dengan Varsha. Varsha enggak. Posisinya, jangan lupa, Posisinya If juga langsung pasti dekat kelihatan. sama team fight. Ya. If selalu dekat dengan build team fight. Mungkin Clay punya Winter Truncheon, tapi Tapi- apalah Winter Truncheon, ya. Apalah daya Apalah daya ketika 4 orang berada di samping lo. Iya. R7. Oke, ini berbahaya sekali untuk tim RRQ nampaknya. A7 mencoba dijemput. Skylar, Damage Damage Outlet. Outlet telah dikeluarkan. Ini Skylar nggak pakai Immortal. Tandanya dia ada satu item yang sangat-sangat dia penting, itu ya Athena harusnya. Athena ya, harusnya Athena sih. Iya. Athena Shield atau Wind of Nature. Atau dua-duanya. Athena Wind of Wind of Nature Nature ada? udah pasti. Iya, Tadi makanya. ada, tadi dia bentar. pakai. Dia ganti. Cuma nggak tahu diganti tau nggak? Oh, Ada dijual sesuatu nih. yang dia Ada yang ganti. dijual nih. Boleh, Sepatu kah? boleh mungkin. Tadi nggak pakai sepatu dari awal. Enggak. Oh iya, nggak pakai, dia nggak pakai sepatu. One udah nggak bawa sepatu buat sekarang. Betul, betul, Mungkin betul, akan ada beberapa perubahan item. Mungkin akan menuju kepada item-item seperti Windtalker salah satunya karena diganti dengan Scarlet Scarlet Phantom. Phantom. Jadi kritikalnya mungkin akan Nyari lebih critical. dibutuhkan di sini. Tapi Oke. ini kita harus say thanks to Finn. Finn yang tumbang di bawah tadi memberikan waktu hingga mereka bisa team fight dengan 5 versus 5. Minionnya banyak-banyak. Oke, Bung Cornet. Kali ini menuju ke arah Soul Flame. Skylar mencoba untuk memberikan sisi section Beneran, Clay. lihat Lagi Clay. mencoba ditutup. Alarm perperangan. Alarm perperangan. Baseline pecah. Skylar di sana mencoba untuk mendistraction para pemain Asia Barat. Kelsey bersekarang Benja. Alter Rico dipukul Weakness mundur. point pecah. Weakness point pecah. Digelakkan. Oh my god, semua hilang. Oh my god, dan bahkan kehilangan 3. Odile juga sekarat, dan bahkan kita lihat masih bisa di defense. Oh my god, what strike push is that real? No, masih ada 2 orang Ranger Mas. Masih ada 2 orang Dua, dan kan? tidak mau pulang cepat ini yang terjadi. 2 versus 4 Bung Cornet masalahnya. Enggak. Ini masih bisa Enggak. harusnya. Ini masih bisa di defense. Dan masih ada wave yang besar juga. Masih bisa reset. Masih bisa ini. Masalahnya kalau mereka strike push, ini Sally Boy bakal manipulasi rotasinya. Minimal dia dapetin best turret. Oke, tapi Minimal. ada Udil. Ya itu yang mereka harus dapatkan. Mereka dapatkan Udil. Berarti Mereka dapatkan kalau Udil R7 di kelar, belakang. itu straight push. Yes, R7 harus nge-base dan ini bakal coba ke arah base ya. Oke. Seperti dugaanku kah, kita Is that lihat. real? Is that Are you was sure straight about push, it, tapi bro? Udil tidak mau melepaskan itu. Clear minion dari Udil sangat bagus. Clear Masih minion dari di-clear. Udil masih bisa di-clear dan ini membuat Iya kan? waktu. Masih ada satu wave lagi. Dan satu hal yang pinter, Clay nggak mau nongol. Yes. Iya. Karena kalau Clay nongol, ultimate-nya Udil AMU bakal menuju kepada Ngambil. Feather Airstrike. Oh my god, Feather Airstrike menzoning Udil. Best turret. diincar, One box diincar. situation. Kita double. Albert masih mau lebih. Udil tumbang, Immortal dipecah. Udil terskakar. Skylar-nya. Base. RRQOC. One straight freaking push, bro. One straight push is Oh real. my God. What the epic comeback Oh from my God. RRQOC. Oh my god, ini bener-bener real, man. Siapa yang minus 1 jantung adik-adik? Siapa minus 1 jantung? Siapa